Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnanul Aini dengan NIM 22252000013 dari kelas 6C. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai soal dari UTS dan UAS. Nah, ini merupakan tugas untuk perbaikan nilai dari mata kuliah analisis kompleks. Nah, mungkin langsung saja ke soal UTS yang pertama. Di sini hitunglah I dikurang 1 pangkat 49 dikali dengan cos Pi per 40 ditambah dengan sin Pi per 40 pangkat 10. Nah, untuk menjawab soal pertama, yaitu kita misalkan Z-nya itu sama dengan I dikurang 1. Nah, I dikurang 1. Nah, untuk R-nya yaitu sama dengan akar negatif 1 pangkat 2 ditambah dengan 1 pangkat 2. Sehingga didapatkan R-nya itu yaitu akar 2. Nah, kemudian tetanya, teta sama dengan tan pangkat negatif 1 dikali dengan 1 per negatif 1. Nah, tan pangkat negatif 1 dikali dengan negatif 1. Sehingga didapatkan 135 derajat. Nah, atau bisa ditulis dengan cara lain yaitu 3 Pi per 4. Nah, sehingga nilai Z-nya itu bisa ditulis dengan akar 2 dikali dengan cos 3 Pi per 4 ditambah dengan I sin 3 Pi per 4. Nah, maka I dikurang 1 pangkat 49 dikali dengan cos Pi per 40 ditambah I sin Pi per 40 pangkat 10. Nah, kemudian akar 2 dikali dengan cos 3 Pi per 4 ditambah I sin 3 Pi per 4 pangkat 49 dikali dengan cos Pi per 40 ditambah I sin Pi per 40 pangkat 10. Nah, sama dengan kita keluarkan akarnya sehingga menjadi akar 2 pangkat 49 dikali dengan cos 3 Pi per 4 ditambah I sin 3 Pi per 4 pangkat 49 dikali dengan cos Pi per 40 ditambah I sin Pi per 40 pangkat 10. Nah, sama dengan akar 2 pangkat 49 dikali dengan pangkat I dikali dengan 3 Pi per 4 pangkat 49 dikali dengan pangkat I dikali dengan Pi per 40 pangkat 10. Nah, kemudian sama dengan akar 2 pangkat 49 dikali dengan pangkat 147 Pi per 4 dikali dengan I. Dikali dengan nilai pangkat Pi per 4 I. Nah, kemudian selanjutnya sama dengan akar 2 pangkat 49 dikali dengan pangkat 148 Pi per 4 I. Sama dengan akar 2 pangkat 48 dikali dengan akar 2 dikali dengan 100 dikali dengan pangkat 148 Pi per 4 I. Nah, sama dengan 2 pangkat 24 akar 2 dikali dengan pangkat 148 Pi per 4 I. Nah, kemudian kita tulis kembali menjadi akar 2 pangkat 49 dikali cos 148 Pi per 4 ditambah I sin 148 Pi per 4. Nah, kemudian didapatkan hasilnya yaitu akar 2 pangkat 49 dikali dengan negatif 1 ditambah 0. Nah, sehingga hasil akhirnya yaitu negatif akar 2 pangkat 49. Nah, itu untuk hasil hitungan nomor 1. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang kedua.
yaitu tentukan semua bilangan kompleks Z yang memenuhi persamaan Z kuadrat sama dengan I. Nah, petunjuknya itu kita misalkan bahwa Z-nya itu sama dengan A ditambah BI. Lalu tentukan nilai A dan B-nya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita misalkan Z kuadrat itu sama dengan I tadi dari soal. Nah, kemudian karena Z-nya itu A tambah BI. Nah, kita masukkan ke dalam Z-nya. Nah, A ditambah BI kuadrat sama dengan I. Nah, kemudian kita hitung A kuadrat ditambah 2ABI ditambah B kuadrat I kuadrat sama dengan I. Sehingga dihasilkan A kuadrat dikurang B kuadrat ditambah 2ABI sama dengan I. Nah, maka diperoleh A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 0. Atau bisa kita tulis menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat atau A sama dengan B. Nah, ini untuk persamaan yang pertama. Nah, kemudian untuk persamaan yang kedua, yaitu 2AB sama dengan 1. Nah, dari persamaan 1 di atas, kita substitusikan persamaan 1 tadi ke dalam persamaan 2. Sehingga didapatkan 2A dikali dengan A sama dengan 1. A kuadrat sama dengan 1 per 2. A sama dengan plus minus akar 1 per 2. Nah, A sama dengan plus minus 1 per 2 akar 2. Nah, maka B juga sama dengan plus minus 1 per 2 akar 2. Nah, sehingga bilangan kompleks yang memenuhi persamaan Z kuadrat sama dengan I adalah 1 per 2 akar 2 ditambah 1 per 2 akar 2. Atau dapat kita tulis menjadi 1 per 2 akar 2 dikurang 1 per 2 akar 2 atau dapat ditulis juga negatif 1 per 2 akar 2 ditambah 1 per 2 akar 2. Dan negatif 1 per 2 akar 2 dikurang 1 per 2 akar 2. Nah, itu untuk hitungan yang soal yang kedua. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Tentukan nilai Z sehingga FZ sama dengan Z ditambah 2 per 2Z dikurang 1 sama dengan I. Nah, untuk menjawab nomor 3 ini, FZ sama dengan Z ditambah 2 per 2Z dikurang 1 sama dengan I. Z ditambah 2 sama dengan 2ZI dikurang 1 dikali dengan I. Nah, Z ditambah 2 sama dengan 2ZI dikurang 1. Z dikurang 2ZI sama dengan negatif I dikurang 2. Nah, tadi nilai variabelnya itu disamakan gitu kan. Nah, kemudian dihasilkan Z dikali dengan 1 dikurang 2I sama dengan negatif I dikurang 2. Nah, sehingga dapat kita tuliskan menjadi Z sama dengan negatif I dikurang 2 per 1 dikurang 2I. Dikali dengan negatif 1 ditambah 2I per 1 ditambah 2I. Nah, itu untuk hitungan soal nomor 3. Nah, selanjutnya yaitu ada soal keempat. Misalkan limit FZ sama dengan A, di mana Z mendekati Z0, dan limit GZ, di mana Z mendekati Z0 sama dengan B. Nah, buktikan limit FZ ditambah GZ, di mana Z mendekati Z0 sama dengan limit GZ, di mana Z mendekati Z0 ditambah limit GZ, di mana Z mendekati Z0 sama dengan A ditambah B. Nah, untuk menjawab soal nomor 4, itu berdasarkan definisi di atas tadi, bahwa limit FZ, di mana Z mendekati 0 itu sama dengan A, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta sedemikian sehingga mutlak FZ dikurangi A kurang dari epsilon. Nah, maka Z dikurangi Z0 itu kurang dari delta. Nah, kemudian untuk definisi yang kedua, limit GZ, di mana Z mendekati Z0 untuk B,
sama dengan B maksudnya untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta sedemikian sehingga mutlak GZ dikurangi A kurang dari epsilon. Nah, maka mutlak Z dikurangi Z0 itu kurang dari epsilon. Nah, diketahui dari soal bahwa limit FZ dikurangi GZ itu di mana Z mendekati Z0 itu sama dengan A ditambah B. Nah, maka mutlak FZ ditambah GZ dikurang A ditambah B sama dengan mutlak FZ dikurang A ditambah GZ dikurang B. Di mana kurang dari mutlak FZ dikurang A ditambah mutlak GZ dikurang B. Yang mana kurang dari epsilon ditambah epsilon kurang dari 2 epsilon sama dengan epsilon. Nah, maka limit FZ ditambah GZ di mana Z mendekati Z0 sama dengan limit FZ di mana Z sama dengan Z0 ditambah limit GZ di mana Z-nya itu mendekati Z0 sama dengan A ditambah B terbukti. Nah, itu untuk hitungan yang nomor 4. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 5. Nah, untuk nomor 5, misalkan FZ-nya itu Z kuadrat ditambah 4 per Z dikurang 2I. Nah, di mana Z-nya itu tidak sama dengan 2I, dan untuk 3 ditambah 4I, di mana Z-nya itu sama dengan 2I. Nah, tentukan apakah F itu kontinu pada Z sama dengan 2I. Nah, untuk memeriksa apakah F itu kontinu di suatu titik, kita harus memenuhi 3 syarat. Nah, syarat yang pertama yaitu nilai F ada untuk Z sama dengan 2I. Nah, Fz sama dengan 3 ditambah 4I. Nah, maka F2I sama dengan 3 ditambah 4 dikali dengan 2I. Nah, sehingga F2I sama dengan 3 ditambah 8I. Nah, ini untuk syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu nilai limit Fz di mana Z-nya itu mendekati 2I. Itu ada. Nah, limit Z kuadrat ditambah 4 per Z dikurang 2I, di mana Z-nya ini mendekati 2I. Nah, limit Z dikurang 2I dikali dengan Z ditambah 2I per Z dikurang 2I, di mana Z mendekati 2I. Nah, sehingga, nah ini kan sama Z dikurang 2I dengan Z dikurang 2I. Nah, kita coret bagian ini, kemudian menyisakan Z ditambah 2I. Nah, sehingga didapatkan bahwa 2I ditambah 2I sama dengan 4I. Itu untuk syarat yang kedua. Kemudian untuk syarat yang ketiga, nilai FZ-nya itu untuk Z tadi sama dengan 2I, nilai limit I Z, di mana Z-nya itu mendekati 2I. Nah, karena nilai FZ untuk Z itu sama dengan 2I adalah 3 ditambah 8I, dan nilai limit FZ sama dengan 4I, di mana Z mendekati 2I. Nah, maka FZ itu tidak sama dengan limit FZ, di mana Z mendekati 2I. Sehingga F itu tidak kontinu di Z sama dengan 2I. Nah, untuk soal yang kelima, bahwa F itu tidak kontinu di Z sama dengan 2I. Nah, itu untuk pembahasan mengenai soal UTS. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pembahasan mengenai soal UAS. Nah, langsung saja ke soal yang pertama. Buktikan bahwa FZ sama dengan mutlak Z kuadrat kontinu di seluruh bidang kompleks, tetapi hanya terdiferensial di Z sama dengan 0. Nah, untuk menjawabnya, pertama FZ itu sama dengan
mutlak Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, berarti U X, Y sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan V X, Y sama dengan 0. U dan V-nya itu kontinu di D, maka FZ-nya itu kontinu juga di D. Nah, sehingga kita dapat tuliskan bahwa F aksen 0 sama dengan limit FZ dikurang F0 per Z dikurang 0, di mana Z-nya ini mendekati 0 sama dengan limit mutlak Z kuadrat per Z, di mana Z-nya itu mendekati 0 sama dengan limit Z konjugat Z per Z, di mana Z-nya itu mendekati 0 sama dengan 0. Nah, jadi F ini terdiferensial di Z0. Nah, itu untuk hitungan yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua, misalkan UX, Y sama dengan Y pangkat 3 dikurang 3 X kuadrat Y. Tentukan fungsi harmonik sekawan dari U. Nah, untuk menjawab soal yang kedua, kita turunkan persamaan tadi ke X hingga didapatkan negatif 6XY, dan kita turunkan ke Y sehingga didapatkan 3Y kuadrat dikurang 3X kuadrat. Nah, menurut persamaan Cauchy-Riemann, maka diperoleh bahwa nilai UX-nya itu tadi negatif 6X, negatif 6XY itu sama saja dengan VY. Nah, UX itu sama aja VY menurut persamaan Cauchy-Riemann. Nah, sehingga didapatkan Vx, Y sama dengan integral negatif 6xy dy sama dengan 3y kuadrat ditambah hx, atau Vx-nya itu sama dengan negatif 3y kuadrat ditambah h aksen x. Nah, untuk syarat persamaan Cauchy-Riemann yang kedua harus dipenuhi, yaitu Ux sama dengan negatif Vx. Nah, sehingga didapatkan 3y kuadrat dikurang 3x kuadrat. Itu dari U. Nah, sama dengan negatif dikali dengan negatif 3y kuadrat ditambah h aksen x. Itu dari Vx. Vx-nya dari atas. Nah, kemudian 3y kuadrat dikurang 3x kuadrat sama dengan 3y kuadrat dikurang h aksen x. H aksen x sama dengan 3x kuadrat. Nah, sehingga hx sama dengan integral 3x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3 ditambah c. Nah, maka kita hitung persamaan 1 tadi dengan persamaan 2, sehingga diperoleh bahwa Vx, Y-nya itu sama dengan negatif 3xy kuadrat ditambah x pangkat 3 ditambah dengan c, yang merupakan fungsi sekawan harmonik dari U. Nah, ini merupakan perhitungan dari nomor 2. Selanjutnya, kita lanjut ke nomor 3. Sebentar. Nah, ini nomor 3. Misalkan Z itu sama dengan negatif 1 dikurangi akar 3i. Tentukan penyelesaian dari E pangkat W sama dengan Z. Nah, untuk menjawab nomor 3 ini, karena Z-nya itu tadi sama dengan negatif 1 dikurang akar 3i, maka R sama dengan akar negatif 1 pangkat 2 ditambah negatif akar 3 pangkat 2 sama dengan 2. Nah, untuk tetanya yaitu arch tan, di mana negatif akar 3 per negatif 1 sama dengan
Bentar. Nah, tadi theta arch dan negatif akar 3 per negatif 1 sama dengan negatif 2pi per 3. Nah, sehingga ln Z sama dengan ln R ditambah I theta sama dengan ln 2 ditambah I dikali dengan negatif 2pi per 3. Nah, ini merupakan nilai utama dan ini merupakan yang kedua yaitu ln Z sama dengan ln 2 ditambah I dikali dengan negatif 2pi per 3 ditambah 2NR. Nah, ini merupakan nilai lainnya. Itu untuk hitungan yang nomor 3. Kemudian kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 4. Nah, untuk nomor 4 ini tunjukkan bahwa 2 sin Z1 cos Z2 sama dengan sin dikali Z1 ditambah Z2 ditambah sin dikali dengan Z1 dikurang Z2. Nah, untuk menjawab soal nomor 4, dikarenakan sin Z1-nya itu sama dengan 1 per 2I dikali dengan E pangkat I Z1 dikurang dengan E pangkat negatif I Z1. Dan cos-nya itu sama dengan Z2 dikali dengan, oh ini kurang sama dengan kayak. Salah sama dengan harusnya cos Z2 sama dengan 1 per 2 dikali dengan E pangkat I Z2 ditambah E pangkat negatif I Z2. Nah, maka hitungannya 2 sin Z1 dikali dengan cos Z2 sama dengan 2 dikali dengan E pangkat I Z1 dikurang E pangkat negatif I Z1 per 2I dikali dengan E pangkat I Z2 dikurang dengan E negatif I Z2 per 2. Nah, kemudian sama dengan E pangkat I Z1 ditambah dengan Z2 dikurang E pangkat negatif I Z1 ditambah Z2 per 2I ditambah dengan E pangkat I dikali dengan Z1 dikurang Z2 dikurang E pangkat negatif I dikali dengan Z1 dikurang Z2 per 2I. Nah, sehingga didapatkan hasil akhirnya bahwa sin dikali dengan Z1 ditambah Z2 ditambah sin Z1 dikurang Z2. Nah, bahwa benar ya, terbukti bahwa 2 sin Z1 dikali cos Z2 itu merupakan sin Z1 ditambah Z2 ditambah sin Z1 dikurang Z2. Nah, untuk soal yang terakhir, yaitu nomor 5, hitunglah integral C FZ dz dan C adalah lingkaran satuan yang searah jarum jam. Jika FZ itu sama dengan Z ditambah 1 per Z. Nah, untuk menjawab nomor 5 ini, FZ itu sama dengan Z ditambah 1 per Z. Dan C-nya ini merupakan lingkaran satuan searah jarum jam. Nah, C merupakan lingkaran satuan searah jarum jam, maka ZT sama dengan E pangkat negatif IT dikali. Nah, ini merupakan kesamaan 0 kurang dari T kurang dari 2pi. Nah, kurva ini disebut smooth jika C-nya itu mempunyai turunan. Nah, sehingga dapat kita hitung
dapat kita hitung menjadi ZT sama dengan DZ per DT sama dengan negatif IE pangkat negatif IT. DJ sama dengan negatif IE pangkat pangkat negatif IT DT. Nah, FZ itu sama dengan Z ditambah 1 per Z. Nah, kemudian FZ dikali T sama dengan E pangkat negatif IT ditambah 1 per E pangkat negatif IT. Sama dengan E dikurang IT ditambah E plus IT. Nah, kemudian kita integral konturkan, di mana Z ditambah 1 per Z, dz sama dengan integral kontur E pangkat IT ditambah E pangkat negatif IT dikurang IE pangkat negatif IT dt, di mana dengan batas atasnya 2pi dan batas bawahnya 0. Nah, kemudian kita integralkan negatif IE pangkat 2 IT dt, di mana dengan batas atasnya 2pi dan batas bawahnya 0. Ditambah dengan integral negatif I dt, di mana batas atasnya 2pi dan batas bawahnya 0. Selanjutnya kemudian kita sama dengan sebentar. Kemudian sama dengan negatif I per 2I E pangkat negatif 2IT, di mana dengan batas atasnya 2pi dan batas bawahnya 0, dikurang dengan IT, di mana batas atasnya 2pi dan batas bawahnya 0, sama dengan 1 per 2 dikali dengan E pangkat negatif 4pi dikurang E pangkat 0i dikurang 2pi, sama dengan 1 per 2 dikali dengan cos 4pi dikurang I sin 4pi dikurang 1 dikurang I 0 dikurang dengan 2pi. Nah, sama dengan 1 per 2 dikali dengan 1 dikurang I 0 dikurang 1 dikurang I 0 dikurang dengan 2pi. Nah, sehingga hasil akhirnya itu yaitu negatif 2pi. Nah, ini untuk hasil soal dari nomor 5. Nah, mungkin demikian pembahasan dari soal UTS dan UAS yang dapat saya sampaikan. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menyimak pembahasan saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.